apa yang membuat Mas Iskandar itu termotivasi untuk nambah kandang? Pertama, ini 3 ya, baru berarti kasih 2 ini. Terus kok motivasinya sampai ngajak istri ke sana, terus bedol kandang lagi? Apa yang membuat apa ya, keputusannya kan harusnya agak ini, karena terus terang ngambil tempat kita kan mahal. Iya. Ya toh, ngambil bedol kandang tempat saya kan mahal gitu loh. Apa yang membuat kok ketagihan gitu loh? Gimana Pak Is? Aku diceritain. Begini, dari awal itu ya mencoba untuk satu kandang dulu waktu awal pertama jebol kandang yang pertama itu ya. Di situ, kemudian di sini itu memang benar apa, seminggu nggak ada itu udah bertelur. Seminggu nggak ada sudah bertelur. Sudah bertelur. Setelah itu berjalannya itu ya alhamdulillah baik. Dari saya panen, setelah panen itu kemudian ya 1 minggu kadang nggak ada itu udah bertelur lagi. Sudah bertelur lagi. Terus saya besarkan trotolannya itu 7 kali sudah di sini ya. 7 kali. 7 kali ini panennya. Iya. Jadi yang kemarin panen 3 itu dari telur 3 netas semua itu periode yang ke-7. Periode yang ke-7. Iya. Ya. Nah dari situ intinya juga penghasilan dari apa beternak ini juga sangat bagus. Menggiurkan lah. Iya. Menggiurkan ya. Jadi untuk hasilnya juga sangat bagus. Dari situ makanya kemarin hari Sabtu itu datang ke Kebumen, ke Mr. G ini untuk jebol kandang lagi. Itu memang karena desain kandang di tempat saya memang 3. Bisa 3 karena nanti 2-nya memang mepet semua. Iya. Ini desainnya kamar pembantu dulu ya kalau nggak salah ya. Ya kamar, didesain kamar gitu. Terus habis itu malah belok ke ternak ini gitu. Selamat pagi teman-teman YouTube, ketemu saya dengan Mr. G Kebumen BF Kebumen. Hari ini atau pagi ini kita rencana mau bedol kandang di kandang 23. Nah, kandang 23 ini dibedol oleh SSBF Mas Iskandar Semarang. Jadi minggu lalu hari Sabtu Mas Iskandar dan keluarga ke tempat kita. Jadi sebelumnya di sana ada 1 kandang sudah produksi bagus dan dia mau nambah 1 kandang lagi. Dan memang datang sekeluarga, ya 1 untuk silaturahmi, kedua untuk melihatkan ke istrinya mungkin ternakan kita seperti apa, BF-nya Mr. G seperti apa, dan mungkin dalam tanda kutip minta izin juga sama istri untuk bedol kandang lagi seperti itu. Dan sepertinya memang istrinya mengizinkan, welcome sekali. Kita kasih beberapa pilihan dan akhirnya jatuh ke kandang 23. Jadi kandang 23 ini semua bulu baru produksi 2 kali ini. 2 kali ini kemungkinan ini paling enggak 3 atau 4 anaknya. Saya juga nggak berani ngomong karena TV-nya agak miring. Jadi
nanti kita lihat aja. Jadi itu yang kepengen tak sampaikan. Jadi ini kedua kali SSBF Semarang Masih Iskandar ambil tempat kita, dan mungkin akan ada yang berikutnya. Kalau lancar akan ada penambahan, itu yang disampaikan dia ke saya. Dan memang kemarin Sabtu tidak bisa langsung dibawa karena apa? Kondisi ngeloloh, belum bisa. Baru hari kedua ketiga netas. Jadi memang harus hari ketujuh kita panen dulu. Nah memang nanti kita panen, kita yang antar ke Semarang. Jadi ini kita pembuka aja dulu. Nanti kita habis ini kita panen, siap-siap, dan kita jalan ke Semarang. Oke, itu dulu teman-teman YouTube. Sampai ketemu. Salam konservasi, berkah dalam. Oke teman-teman YouTube, kita ini di kandang 23. Kita mau panen anakannya dulu, setelah itu kita ambil indukannya. Kita lihat ini berapa ini poinnya. Ini satu. Udah melek ini malah ini. Satu. Dua. Tiga. Tiga. Jadi belum ya. 4. Ini udah terlalu besar ini manennya. Belum 4. Kita panen anakannya. Totalnya 4. Dan ini udah agak kegedean ini. Ini bisa dibit teman-teman. Nah, 4. Sekarang kita panen indukannya. Kita ambil indukannya. Nah nih silahkan nih teman-teman. Nah ini udah turun jantannya. Selamat siang teman-teman YouTube. Nah kita di tempat saya ini kita mau packing dulu. Kita sudah selesai, kita kasih makan jantan betinanya. Tadi sudah kita jemur 15 menit, sekitar setengah jam sudah kering. Kita mau kerodong, kita packing, masuk ke mobil, kita jalan ke Semarang. Oke, ayo kita jalan. Ya mas, dikerodong mas.
Jadi ini kita bawa sepasang. Nah, kita bawa sepasang, kita antar ke SSBF Mas Iskandar Semarang. Nah, ini kita kasih bonus Ciblek Gunung, lagu standar sama Cililin sama Kenari, lagu nembak. Oke, kita mau naikkan, kita packing. Nah, kita udah selesai, kita packing, kita jalan ke Semarang. Oke, kita lanjut di SSBF Semarang. Selamat siang, salam mengonservasi, berkah dalam. Selamat siang teman-teman YouTube. Nah, kita tadi pagi berangkat dari Kebumen, terus siang ini kita sampai di SSBF Semarang Mas Iskandar. Kita tadi sudah lepas betinanya, nanti biar adaptasinya bagus Pak, jangan-jangan dilepas. Kemudian ada tingkat stresnya kan ada, apalagi dengan ini panas. Atau nanti biar adaptasi betinanya dulu. Mungkin ini kan hari Rabu, Kamis, Jumat atau Sabtu maksimal lah. Pagi nanti tenisnya betina kasih makan dulu seperti biasa, cacing, jangkrik, kroto biar makan. Jangan kasih makan jam berapa? Jam pagi udah sih, jam 6 gitu. Jam 6 nanti sekitar jam 7 setengah 8. Jangan dikasih makan dulu. Keluarin dari dari mana? Kandang, ya toh. Ada karamba nggak di sini? Ada. Karamba. Kalau ada karamba, masukin karamba dimandikan. Biar dia mandi, ya toh, mandi terus ditarik, taruh sangkar lagi, terus disemprot. Nanti beliin sampo jadi jajar aja. Oh iya. Jajar supaya agak lepek, ya toh. Terus dimasukin Mas. Dimasukin di atas, coba ditungguin ya setengah hari lah. Nggak sampai kayak penjodohan awalnya, setengah hari aja. Nanti kalau dia sudah mulai kering, nah kan sudah mulai adaptasinya bagus ya sudah nanti setengah hari sampai sehari bisa ditinggal lah. Gitu. Biasanya karena ini sudah jodoh produksi, dia kering biasanya makan dulu, terus dia naik ke glodok. Habis naik ke glodok, ya sudah rutinitas biasa. Mungkin kalau nggak ada halangan juga ya seminggu lagi lah harusnya sudah mulai bertelur lagi. Jadi itu tenisnya supaya aman, Mas Iskandar. Jadi terus tadi kita juga sudah sampaikan ini kan menindaklanjuti kemarin main ke tempat kita hari Sabtu main ke tempat kita bersama keluarga, silaturahmi sehari penuh, kita ngobrol-ngobrol di sana dan ternyata diutarakan mau bedol kandang satu lagi. Terus kita kasih gambaran beberapa pilihan, terus Mas Iskandar dan istri lihat di kandang juga. Akhirnya mengerucut dan ambil di kandang 23. Tadi kita panen 4 Pak. 4. Jadi terus setelah kita panen kita bawa ke sini Pak Iskandar. Nah, jadi hari ini saya kepingin mendengar kalau orang bilang itu ceritanya Mas Iskandar awal ternak terus sekarang kemarin bedol kandang 1 ke sekarang berapa lama? Dari bedol kandang yang pertama tempat saya ke yang kedua ini berapa lama? 8 bulan mungkin ya? Kurang lebih dari bulan Februari mungkin ya. Januari Februari lah ya. Februari soalnya yang pertama yang awal ini sudah berapa kali produk di sini? Di sini sudah 7 kali. 7 kali. 7 kali. Nanti tadi teman-teman sudah dilihatin
Ada yang baru panen berapa lama tadi Pak? Pak panen kemarin ya? Kemarin. 3 ya? 3 ya. 3, terus ada lagi yang kakak-kakaknya ada tadi juga sudah disyutin. Nah, apa yang membuat Mas Iskandar itu termotivasi untuk nambah kandang? Pertama, ini 3 ya, baru berarti kasih 2 ini. Terus kok motivasinya sampai ngajak istri ke sana, terus bedol kandang lagi? Apa yang membuat apa ya, keputusannya kan harusnya agak ini, karena terus terang ngambil tempat kita kan mahal. Iya. Ya toh, ngambil bedol kandang tempat saya kan mahal gitu loh. Apa yang membuat kok ketagihan gitu loh? Gimana Pak Is? Aku diceritain. Begini, dari awal itu ya mencoba untuk satu kandang dulu waktu awal pertama jebol kandang yang pertama itu ya. Di situ, kemudian di sini itu memang benar apa, seminggu nggak ada itu udah bertelur. Seminggu nggak ada sudah bertelur. Setelah itu berjalannya itu ya alhamdulillah baik. Dari saya panen, setelah panen itu kemudian ya 1 minggu kadang nggak ada itu udah bertelur lagi. Sudah bertelur lagi. Terus saya besarkan trotolannya itu 7 kali sudah di sini ya. 7 kali. 7 kali ini panennya. Iya. Jadi yang kemarin panen 3 itu dari telur 3 netas semua itu periode yang ke-7. Periode yang ke-7. Iya. Ya. Nah dari situ intinya juga penghasilan dari apa beternak ini juga sangat bagus. Menggiurkan lah. Iya. Menggiurkan ya. Jadi untuk hasilnya juga sangat bagus. Dari situ makanya kemarin hari Sabtu itu datang ke Kebumen, ke Mr. G ini untuk jebol kandang lagi. Itu memang karena desain kandang di tempat saya memang 3. Bisa 3 karena nanti 2-nya memang mepet semua. Iya. Ini desainnya kamar pembantu dulu ya kalau nggak salah ya. Ya kamar, didesain kamar gitu. Terus habis itu malah belok ke ternak ini gitu. Ya karena intinya ya menghasilkan sih kan gitu. Menghasilkan. Ya. Nah, dari situ kemarin hari Sabtu itu ke Kebumen itu untuk memang udah memutuskan untuk jebol kandang lagi, 1 lagi karena memang dari 3 kandang kan baru terisi 1. Betul. Nah ini kan udah terisi 2 ya. Gitu. Terisi 2 ya. Nah dari memang mahal, investnya cukup tinggi, cuman hasilnya juga bagus, memuaskan. Jadi nek orang bilang jual mereknya laku. Iya. Laku ya. Iya. Terus berarti ini dari 7 periode nambahnya nggak banyak ya untuk bedol kandang ya? Iya. Nambahnya nggak banyak. Jadi memang sesuai planning dulu Pak Iskandar ini mencoba 1 kandang supaya kelihatan hasilnya dulu, sudah mendapatkan pemasukan, ada berapa bulan nabung ditabung, akhirnya bedol kandang lagi. Iya. Itu persetujuan istri berarti sudah ya? Atau istri yang ngajak atau gimana ini? Ya udah, ya istri malah ya. Oh. Malah istri. Iya. Ini Pak Iskandar ini istrinya bekerja juga, ya menduduki posisi yang cukup tinggi. Jadi ya saya ngomong eman-eman, ya sudah biarin aja kan seperti itu. Ada tambahan penghasilannya di ternak. Iya. Dan memang selama ini ya istri bantu ngoloh ya. Enggak, saya enggak. Cuman atas persetujuan istri pasti sudah ngobrol dengan istri, terus akhirnya istri yang ngajak ke sana Pak. Jadi apa itu bukan yang ngajak ke sana. Jadi untuk menambah jebol kandang lagi itu kan juga istri yang memperhitungkan. Jadi hitung-hitungannya ke istri. Jadi selama ini ya hasilnya kandang setornya istri ya. Wah itu, ada komisarisnya. Jadi, oh ya ngerti. Jadi karena selama investasi awal terus menghasilkan sampai 7 periode dan hasil dananya ini juga ke istri. Jadi istri ngerasa
ini suatu peluang bisnis. Iya, Betul ya? Betul. Peluang bisnis tapi dengan catatan memang Mas Iskandar suka dulu di hobi. Iya, betul. Suka dulu di hobi. Tapi kalau cuman peluang bisnis toh karena nggak suka agak susah kalau menurut saya. Iya. Jadi harus memang hobi. Kalau hobi itu sekarang Mas Iskandar juga istrinya cerita jadi rajin dia. Jam 6, setengah 6 sudah bangun. Ngoloh ngasih makannya di kandang. Jadi kalau hobi seperti itu, saya pun sama. Saya setengah 6 itu sudah bangun Mas Iskandar. Yeah. Setengah 6 pagi sudah bangun. Sudah nyiapin untuk ngelolos sekarang itu jam 6 lebih sedikit. Kalau perawat nggak datang saya ngelolos sendiri. Karena ya memang satu hobi, kedua memang kita bisnis sayang. Gitu loh. Karena kan nanti ya bisa mati kan seperti itu. Jadi yang setelah jalan 7-8 bulan, 7 periode ini bagus. Secara penjualan juga bagus ya Pak? Alhamdulillah bagus. Ada, bagus juga. Jadi teman-teman Semarang, ini di daerah mana Mas? Daerah Kelipang. Kelipang. Ya Semarang lah kalau mau lihat di peternakannya Pak Iskandar, mau ambil trotolnya silahkan ke Pak Iskandar. Nanti boleh kontak ke saya dulu, tak kasih nomornya Pak Iskandar. Kalau masalah harga, saya serahkan Pak Iskandar. Yang pasti lebih murah dari tempat saya. Seperti itu ya, betul ya Pak Iskandar ya. Jadi karena memang franchise tempat saya, Pak Iskandar juga tidak mengalami kendala dalam hal memasarkan produk. Karena dalam dunia bisnis itu kan kalau kita ngomong bisnis bisa produksi, bisa menghasilkan trotolan sampai umur 2 bulan bisa, ketika itu kan bisa jual. Nah karena bisa jual, akhirnya tadi dananya masuk ke istri, jadi istrinya merasa setelah 7-8 bulan menginvestkan lagi satu pasang lagi. Jadi mungkin nanti kalau sudah jalan 3-4-5 bulan, mungkin invest satu lagi supaya penuh. Seperti itu planningnya ya Pak Iskandar ya. Semoga planningnya sesuai jadwal lah, sesuai jadwal. Jadi saya juga cukup senang dalam arti tidak hanya di tempat Mas Iskandar, di beberapa teman yang sharing ke tempat saya ya berhasil, apalagi dalam kondisi sekarang ini pandemi ini ekonomi kan kurang bagus. Jadi saya cukup senang dan bangga juga saya bisa membantu teman-teman peternak lain untuk mendapatkan penghasilan seperti itu. Apalagi Pak Iskandar yang mau disampaikan ini Pak? Ya satu itu dari peluang dari sisi bisnisnya memang menggiurkan ya. Kalau enggak istri enggak ACC. Iya. Dan yang mandu suhunya juga hebat. Jadi kan memang jalannya enak gitu loh. Nah, jadi kalau kita kan sesuai komit saya Pak Iskandar, betul ya. Jadi saya pertama kali dengan mungkin Pak Iskandar dikenalkan Mas Agil Solo, terus sesuai komit kita dari awal sampai dengan detik ini pun saya berusaha memenuhi janji yang sudah saya berikan ke franchise saya. Jadi saya juga minta tolong ada sharingnya kalau ada masalah. Jadi kita kan enak. Jadi kalau sharing itu kita juga butuh sharing. Jadi saya pun sampai dengan detik ini saya tidak ngomong pandai, tapi berdasarkan pengalaman kita harus sharing karena permasalahan itu tetap ada. Jadi biarpun saya sudah ternak hampir 11 tahun Mas Iskandar, tetap trouble itu ada, tetap permasalahan itu ada. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Dan tugas saya ke franchise berusaha memberikan informasi dan sharing supaya meminimalkan tingkat kegagalan. Jadi kalau ngomong 100% salah, tapi saya meminimalkan persentase kegagalan. Nah itu bisa dicapai kalau kita ada sharing jadi dari peternak, dari franchisean dari kita. Seperti itu. Terus kemarin komennya apa istri setelah lihat di sana? Lihat di tempat saya. Kagum. Burung begitu banyaknya kan. Dia ngomong di rumahnya sudah banyak, ini lebih banyak lagi ya. Ya nanti diharapkan kan progresnya ada Mas Iskandar. Jadi saya jadi besar seperti itu juga dulu kecil dari Mas Iskandar. Sama.
Jadi kita butuh waktu 11 tahun jalan untuk jadi seperti ini, seperti tempat saya. Jadi Mas Iskandar pun belum ada setahun sudah bisa seperti ini, ya saya juga acungin jempol. Jadi biarpun saya mandu, tapi kalau Mas Iskandar tidak bagel gitu, apanya enggak manut dan istilahnya enggak disiplin juga enggak bisa. Jadi harus kedua belah pihak, kita yang diajak sharingan, dari franchise-nya yang juga harus ada kasih info. Jadi hubungan timbal balik ini akhirnya nanti hasilnya bisa maksimal seperti Mas Iskandar. Jadi apalagi Mas Iskandar yang mau disampaikan ke teman-teman supaya teman-teman juga terpacu untuk menjadi breeder. Ya. Ya intinya gini, kalau ambil di tempatnya Mr. G Kebumen itu insya Allah tidak mengecewakan gitu nek saya. Tidak jelek lah ya, iya. Tidak jelek dan tidak Iya. mengecewakan. Iya. Terima kasih Mas Iskandar. Jadi itu ngobrolan kita dengan Pak Iskandar karena sudah sering kita kesini juga, sudah sering liputan. Jadi kemarin memang datang, saya juga kaget, datang suami istri itu tak pikir cuman dolan gitu. Tak pikir main liburan. Saya juga ngomong, Pak diajak ke Kebumen liburan nanti sama keluarga kita. Kemarin ke pantai juga karena sudah malam, akhirnya cuma makan. Dari makan siang sama makan seafood di pantai juga masih pada ditutup kan Mas. Iya. Belum dibuka tempat hiburannya. Dan ternyata cukup kaget juga karena kemarin tak lihat memang istrinya yang malah yang bernafsu membeli gitu. Istilah ini peluangnya bagus gitu ya. Memang Lebih antusias. Karena memang ya tadi yang disampaikan Pak Iskandar betul, memang Pak Iskandar kan yang jaga gawang lah. Kerjaannya di rumah masalahnya. Beliau kerjaannya di rumah, ya istrinya yang kerja di lapangan. Ya di rumah ini daripada senggang ada waktu luang mencoba ada peluang bisnis karena Pak Iskandar juga seneng di burung dulu. Akhirnya kalau seneng kan kita ngasih sharingannya, kita ngasih petunjuknya kan lebih gampang diserap dan lebih optimal seperti itu. Jadi itu harapan kita atau harapan Pak Iskandar juga, semoga jebol kandang yang kedua ini berkah juga bagi kita. Dan nanti mungkin 2-3, kalau planning saya 3-4 bulan lah ke depan, feeling kok masih Iskandar ke sana lagi gitu. Amin. Jadi jadi saya ngajarinya jangan investnya keluar dana dari pribadi, tapi dari jual anakan-anakan nanti, karena ini sudah punya 2 kandang kan lebih cepat ngumpulinnya. Nah, jadi nanti di berikutnya kan waktunya pendek. Ini 8 bulan, mungkin besok separuh. Di 4 bulan kalau nggak ada halangan, saya dikasih rezeki lagi, Pak Iskandar ngambil 1 pasang lagi. Oke teman-teman, jadi yang di Semarang dan sekitarnya boleh ngobrol main ke tempatnya Mas Iskandar. Di perumahan mana nih Mas? KPA Residen. KPA Residen Semarang. Nah, jadi boleh main ke sini. Nanti dilihatkan indukannya, dilihatkan trotolnya. Ya, silahkan kalau mau bertransaksi. Semoga berkah, semoga cepat jadi ATM, semoga laris manis. Itu dulu teman-teman. Kita sudahi dulu karena mohon maaf Mas Iskandar, saya ini masih balik lagi ke Pekalongan. Oh gitu. Jadi ya tidak bisa lama-lama. Nah, jadi saya mau pamit dulu. Next pasti akan saya dolan lagi ke sini. Itu dulu teman-teman YouTube. Sampai jumpa lagi di unggahan saya selanjutnya. Salam konservasi, berkah dalam.